Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Kalau ngomongin GPU terbaru Nvidia, ada dua pilihan yang terkadang bisa jadi opsi sempurna buat kaum sultan yang punya budget nggak terbatas, yaitu GeForce RTX 3080 dan RTX 3070. Nah, kedua GPU ini bisa banget buat kekuatan gaming 4K yang menuntut dengan hasil FPS yang sangat baik. Nah, dari sekian banyaknya pilihan seru di luar sana, Asus TUF Gaming Series bisa jadi kandidat ideal buat pergi. Estetika mungkin nggak seheboh ROG Strix, tapi kalau bicara soal kualitas, dukungan pendinginan, apalagi kinerja, bisa worth banget. Penasaran? Pantengin terus video ini. Seri TUF Gaming mungkin nggak terlalu mencolok ketika berkaitan dengan estetika. Cuma aura yang dibawa bisa sangat meyakinkan. Terlebih lagi ketika kalian nggak butuh RGB lighting yang heboh, namun nuansa gahar tetap ada. Warna hitam solid plus finishing yang sangat rapi bisa jadi combo ampuh. Jadi nggak ada minus berarti yang hadir pada seri TUF Gaming ini ketika ngomongin tentang desain. Tapi kalian butuh budget ekstra besar karena RTX 3070 TUF Gaming sebagai opsi terendah itu sendiri hadir dengan harga 12 jutaan. Kalau RTX 3080 jauh lebih mahal dengan price hingga 16 jutaan. Budget tentu besar bingit, apalagi ngomongin belasan juta. Cuma kalau lihat performa, kedua VG ini kami rasa lebih baik dibanding RTX 2080 Ti, yang bahkan masih punya harga di atas 20 jutaan. By the way, produsen ngasih garansi cukup panjang, hingga 3 tahun, lewat distributor utama PT Sempurna. Kebutuhan daya juga tinggi, di mana produsen ngasih batasan minimum PSU hingga 750 watt lewat 2x8 pin. Sedangkan buat cooler, kedua VG ini hadir dengan triple fan yang dukung teknologi axial dan diklaim bakal ngasih kinerja pendinginan paling efektif. Termasuk heat spreader ekstra tebal yang makan ruang hingga 2,7 slot. Kalau urusan spek bisa meyakinkan banget. RTX 3070 TUF Gaming hadir dengan kekuatan 8GB GDDR6 256 bit, 5888 CUDA cores, dan memory speed 14 Gbps. Clock speed jadi pembeda dengan pilihan yang lebih tinggi, hingga 1815 MHz pada gaming mode, dan hingga 1845 MHz untuk OC mode. Kalau RTX 3080 TUF Gaming bawa kekuatan jauh lebih superior dengan paket VRAM 10GB GDDR6, 320 bit lebar memori bus, 8704 CUDA cores, memori bandwidth hingga 760GB per detik, dan clock speed up to 1785 MHz. Arsitektur Ampere jadi kunci besar kalau kedua GPU ini bakal ngasih performa jauh lebih efektif. Dibangun pada proses manufaktur 8 nanometer Samsung, arsitektur Nvidia Ampere punya banyak modal berharga buat memenuhi kebutuhan gamer atau konten kreator yang sangat menuntut. Di sisi lain, konsumsi daya juga jauh lebih positif, meskipun masih dalam tahapan yang relatif cukup besar sih. Tentu, kekuatan besar perlu pengorbanan ekstra, termasuk buat urusan konsumsi daya. Dukungan fitur istimewa seperti Ray Tracing, DLSS, resolusi tinggi,
latency ultra low, bahkan AI Enchant Nvidia Broadcast Streaming juga kini lebih disempurnain. Bahkan Nvidia ngeklaim kalau barisan teknologi ini jauh lebih meningkat buat dobrak performa makin ngejanjiin. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast, you find that it's completely gone, and that blow dryer is still going. Thanks, Ard. But NVIDIA Broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. First up, we have the ability to blur your background, which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room. But when I turn this background blur feature on, all of a sudden I get this really classy effect, and I can adjust the strength of that from low to high and everything in between. Or, if I want, I can actually replace the background altogether. Now I'm in a space station with the magic of AI. It's that easy. Or, if I want to jump into some gameplay, I can remove the background altogether and jump into some Valorant. And now I'm playing with a green screen effect without actually having to have one at home. I don't have to play good, but at least I can look good. Now sometimes when I'm video conferencing or doing a just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much, it's easy for my head to get out of frame. With the auto frame feature, it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. So, if for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody, it follows me every step of the way. Bagaimana dengan performa? Kami rasa kedua VGA ini bakal ngasih kinerja jauh lebih meyakinkan dengan FPS rata-rata, bahkan melebihi apa yang pernah didobrak RTX 2080 Ti. Sebagai contoh teoritis, tes 3D Mark Time Spy bisa jadi awal yang baik buat nunjukin hegemoni baru antara RTX 3080 maupun RTX 3070 lewat TUF Gaming dengan skor tinggi, khususnya untuk graphic score dibanding RTX 2080 Ti. Nyatanya, VGA ini juga bisa jadi mesin berharga buat pembuatan konten. Seperti ketika VGA ini jadi perangkat tercepat saat proses rendering software Blender pada skema BMW 27 atau bahkan Classroom, baik lewat CUDA maupun optik. Gaming 4K juga bukan jadi hambatan berarti buat VGA ini bisa ngasih FPS terbaik. Contoh, di game Shadow of the Tomb Raider, dua VGA ini bisa ngasilin FPS paling tinggi dibanding RTX 2080 Ti. Dengan RTX 3080 jadi pilihan superior dengan FPS hingga 79. Selisih sekitar 18% dibanding 3070. Pada game Battlefield 5, TUF Gaming Series bahkan bisa ngasilin FPS hingga di atas 90. Yang tentu aja RTX 3080 jadi pilihan tertinggi dengan FPS rata-rata hingga 118 di resolusi 4K rata kanan. Marvel's Avengers juga bisa jadi patokan kalau RTX 3070 maupun 3080 seri TUF Gaming bisa ngasih kebutuhan yang jauh lebih mencukupi. Dengan FPS rata-rata bisa nyampe di atas 60 frame per second buat 4K. Gears of War 5 juga jadi salah satu game yang cukup menuntut, apalagi di resolusi tinggi. Namun VGA ini bisa sangat berarti dengan FPS nyaman hingga 64 untuk seri 3070 dan hingga 73 untuk RTX 3080. Nvidia DLSS kami rasa jadi penyempurna buat ngasih peningkatan kinerja yang lebih efektif. Bahkan bisa jadi combo ampuh buat memperbaiki frame yang drop, bahkan ketika ray tracing aktif. Sebagaimana contoh, pada game Control, ketika fitur ray tracing aktif dengan DLSS off, FPS drop sangat signifikan. Namun ketika DLSS aktif, frame rate meningkat, meskipun masih ada penurunan sih jika ray tracing nggak aktif. Hal yang sama juga berlaku buat game Marvel's Avengers.
kalian bisa lihat perbedaan. Ketika DLSS aktif, frame rate meningkat jauh lebih signifikan dibanding saat nggak aktif. So, apa sih keuntungannya buat kalian? Intinya, teknologi ini bakal ngasih nilai visual yang jauh lebih nyaman buat dilalui. Yang berarti, pengalaman saat main game bakal makin seru, tanpa harus ngalamin banyak kendala. Kalau urusan suhu, sangat nyaman. Meskipun saat sedang bekerja tinggi, fan agak sedikit berisik. Cuma itu nggak terlalu ngeganggu banget sih. Yang penting, aman, karena suhu rata-rata cuma nyampe 72 derajat Celcius saat gaming berlaku. Dan hingga 64 derajat Celcius buat seri RTX 3070. Sesuatu yang sangat positif menurut kami, mengingat kinerja yang ditawarin tinggi banget. Kalau konsumsi daya, kekuatan besar berarti butuh pengorbanan ekstra. Untuk itulah jangan heran kalau VGA ini bakal ngasih konsumsi daya di atas 300 watt saat gaming berlaku. Khususnya buat seri RTX 3080. Yang bahkan bisa nyampe 320 watt ketika berkaitan dengan beban aplikasi tinggi. So, does it worth it? Asus GeForce RTX 3080 dan RTX 3070 TUF Gaming pastinya nggak datang dengan murah. Terlebih lagi, segmen high-end cuma terbatas buat orang-orang yang punya budget besar. Tapi jika kalian bagian dari orang-orang ini dan butuh rekomendasi yang tepat, maka kedua VGA ini tentu jadi salah satu pilihan solidnya. Nuansa estetika mungkin nggak seheboh pilihan premium ROG Strix series, di mana TUF Gaming lebih nekenin kualitas maupun pilihan komponen yang solid, yang tentu aja bakal berdampak pada sisi ketahanan perangkat. Di sisi lain, bonus besar selain performa juga datang dari kualitas fan, di mana pendinginan yang ditawarin VGA ini cukup efektif buat nahan suhu dalam batasan aman. RTX 3070 TUF Gaming bisa jadi pilihan paling nyenengin kalau berkaitan dengan harga, dengan perbedaan sekitar 4 jutaan. Tapi kalau performa yang pengen kalian capai, maka RTX 3080 pasti bisa jadi opsi berharga. Tapi ya itu pun kalau kalian punya budgetnya. Karena nggak semua orang mau ngeluarin biaya di atas 10 jutaan untuk sebuah perangkat. Nah, itu dia ulasan singkat tentang Asus GeForce RTX 3080 maupun RTX 3070 TUF Gaming. Meskipun nggak semua kami ungkap, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.